Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai firewall. Nah, di dalam firewall ini ada dua, yaitu firewall filter dan firewall address list dan firewall NAT. Di dalam firewall filter ini ada beberapa materi. Yang pertama konsep change, dua konsep IF dan then, tiga konsep strategi, kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router, kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server, kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet, kasus memblokir YouTube dari sisi klien, firewall lock, dan blokir akses dari jam tertentu. Lalu ada firewall address list dan firewall NAT. Yang pertama konsep address list, lalu ada address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT SRC NAT, firewall NAT TST NAT, TST NAT Action TST NAT, DNS server, dan TST NAT Action Redirects. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep change. MikroTik memiliki fungsi yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melalui router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Lalu di sini terdapat tiga jenis change. Yang pertama input, yaitu untuk memblokir paket yang menuju router. Kedua output, untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Lalu yang ketiga forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Lalu ada konsep IF and then. IF itu jika, then itu maka. Contoh kasusnya yaitu memblokir ping dari laptop ke router dan memblokir akses Facebook dari router. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalian bisa melihat ke Winbox, lalu kita bisa pergi ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini itu ada filter rules. Kalian bisa klik tanda plus. Nah, untuk if itu ada di bagian general yang menentukan apakah paket tersebut akan diblokir atau diizinkan. Nah, untuk protokolnya itu ada banyak. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak, ada ICMP dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk then itu ada di bagian action. Nah, salah satunya itu ada yang namanya accept dan juga drop. Nah, untuk accept itu berarti paketnya akan diizinkan dengan yang drop. Nah, drop itu berarti paketnya itu akan diblokir. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan contoh kasusnya. Nah, yang pertama itu ada blokir ping atau ICMP dari laptop ke router. Nah, untuk generalnya, di sini untuk generalnya itu untuk di bagian chainnya itu adalah input. Nah, bagian source address itu kita isikan IP dari laptop. Misalnya di sini saya memakai, nah karena kasusnya adalah blokir paket ICMP, untuk protokolnya itu di sini kita memakai yang ICMP juga. Nah, untuk actionnya itu karena kita ingin memblokir, maka kita menggunakan yang drop. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Jika ada device yang memiliki IP 192.168.1.10, 10 akan diblokir untuk paket ICMP-nya. Untuk kasus kedua itu adalah blokir akses Facebook dari laptop. Bagian general untuk chain-nya itu kita pilih yang forward karena dia melewati router. Lalu untuk IP address di sini saya isikan masih sama, yaitu 1. Nah, untuk kasus kedua itu ada blokir akses Facebook dari laptop. Bagian general untuk chain-nya itu kita pilih yang forward karena dia itu melewati router. Lalu untuk IP address-nya di sini saya isikan yang sama. Nah, untuk destination address-nya itu kita isikan IP dari facebook.com. Untuk mengetahui IP, kita bisa membuka command prompt. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini, nslookup facebook.com. Nah, ini adalah IP dari facebook.com-nya. Di sini kita bisa ctrl-c untuk mengcopy. Nah, kita bisa isikan di sini.
Untuk protokolnya kita itu pilih yang TCP karena facebook.com itu HTTPS. Nah, untuk destination portnya itu kita isikan 443 karena port dari HTTPS-nya itu adalah 443. Lalu untuk actionnya, karena kita itu ingin memblokir, kita tetap memakai yang drop. Nah, selain konsep if and then, kita akan membahas juga tentang konsep strategi. Nah, konsep strategi itu yaitu drop, new, dan drop view accept new. Untuk contoh kasusnya, yang pertama itu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Yang kedua, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Yang ketiga, ada hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang keempat, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan kasus-kasus yang tadi, tetapi di sini kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC saja yang bisa ping ke internet, yang lainnya itu tidak bisa. Lalu akan dikembangkan menjadi VPC 2 juga bisa ping. Nah, untuk kita bisa membuka VPC yang pertama, nah lalu di sini kita bisa ketik show IP. Lalu kita itu bisa pergi ke Winbox, lalu kita klik tanda plus ini. Nah, di bagian general untuk chain-nya itu kita memakai yang input. Nah, untuk search address kita isikan IP dari VPC 1 yang tadi kita lihat. Nah, lalu untuk protokolnya itu kita pakai yang ICMP. Lalu untuk actionnya, karena kita untuk actionnya itu kita pakai yang accept, lalu kita klik apply, lalu oke. Untuk drop ini kita itu bisa menambahkan lagi. Kita bisa klik tanda plus. Nah, untuk chainnya itu kita pilih sama seperti yang tadi, yaitu input. Nah, karena kita ingin memblokir, maka search address-nya itu tidak usah kita isikan. Untuk protokolnya kita pakai yang sama, yaitu ICMP. Lalu kita ke action. Di sini kita pilih yang drop. Nah, lalu kalau sudah kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kalau sudah itu kita bisa mencobanya. Di sini kita bisa ping IP router. Nah, untuk IP routernya itu kita bisa lihat di Winbox, kita bisa ke IP, lalu ke addresses. Nah, kita itu memakai yang dua, jadi untuk IP-nya itu adalah 88.1. Lalu kita bisa coba ping. Nah, lalu jika di VPC 1 sudah TTL, kita akan coba di VPC 2. Lalu enter. Nah, kita coba di VPC 2, 3, dan VPC lainnya itu gagal. Kenapa gagal? Karena kita itu memblokir aksesnya. Nah, jadi hanya VPC 1 saja yang bisa ping ke router. Lalu kita coba kembangkan menjadi 2 VPC, yaitu VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Kita bisa masuk ke Winbox, lalu di bagian ini kita bisa klik 2 kali. Lalu kita pilih yang copy. Nah, untuk di bagian general search address itu kita masukkan IP dari VPC 2. Kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan di sini, lalu jika sudah kita bisa klik apply. Lalu kita oke. Nah, lalu kita bisa coba ping apakah bisa atau tidak. Nah, lalu kita lanjut ke kasus yang kedua. Untuk kasus kedua itu kita harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih yang node. Lalu kita pilih yang VPC. Kita beri nama server 1. Nah, lalu untuk ikonnya itu saya akan ganti menjadi server. Lalu kita pilih. Nah, jika sudah itu kita bisa, nah lalu kita bisa sambungkan server ini ke MikroTik. Untuk konfigurasinya itu kita itu akan menambahkan IP di Ethernet 3 terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke IP, lalu kita ke addresses, lalu di sini kita bisa tambahkan tanda plus ini.
Nah, untuk IP-nya itu saya memakai 192.168.99.1/24. Lalu untuk Ethernya itu karena saya akan menambahkannya di Ether 3, jadi di sini saya pilih yang Ether 3. Lalu kita bisa apply. Oke. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasikan IP ke servernya. Nah, kenapa sih kita itu tidak menggunakan yang DHCP? Nah, jika kita memakai yang DHCP, ketika servernya itu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP yang didapatkan oleh server itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan statik agar IP ketika servernya itu dinyalakan, lalu dimatikan, lalu dinyalakan kembali, IP-nya masih tetap sama. Nah, di sini kita bisa buka di servernya, lalu kita ketikkan IP-nya. Nah, di sini itu kita ketikkan IP yaitu 192.168.99.2/24. Lalu kita bisa definisikan gateway-nya. Nah, seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa coba lihat IP-nya apakah sudah masuk atau belum. Kita bisa ketik show IP. Nah, di sini sudah masuk. Di sini IP-nya yaitu sama seperti yang saya ketikkan tadi. Kita matikan dulu konfigurasinya yang ini. Nah, lalu kita coba ping apakah si server itu bisa ping IP itunya. Di sini saya coba ping. Nah, di sini kita coba pingkan tapi tidak bisa. Nah, lalu di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping ke server. Jadi saya akan memakai strategi yang view pingnya. Nah, kita klik tanda plus. Nah, untuk C-nya itu kita bisa memakai yang forward. Lalu untuk search address-nya itu kita kopikan IP dari VPC 3. Lalu kita isikan juga di destination address karena tujuannya kita itu adalah server, maka kita isikan IP servernya. Nah, untuk protokolnya itu kita pilih yang IPMP. Lalu untuk action kita bisa pilih yang accept. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa copy yang ini. Nah, kita buat tadi, kita masukkan IP dari VPC 4. Nah, lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi yang dropnya kita bisa klik plus yang ini. Lalu untuk general kita C-nya itu masih forward. Lalu untuk search address-nya itu dikosongkan karena kita itu mengkonfigurasi yang drop. Tetapi yang di destination address-nya itu kita isikan IP dari server. Untuk protokolnya itu sama seperti yang tadi. Nah, untuk action-nya itu kita mau memblokir. Jadi kita pilih yang drop. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba ping di VPC 3 dan VPC 4. Nah, jika kita coba di VPC 5 itu gagal. Jadi hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke server. Nah, lalu untuk kasus yang ketiga itu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses ke internet. Sisanya bisa. Nah, jadi saya akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa ping ke internet, tetapi VPC yang lainnya itu bisa. Nah, untuk strateginya saya akan memakai yang drop view accept anyway. Jadi kita itu akan memblokir beberapa VPC yaitu VPC 2 dan 3. Tetapi menyetujui semuanya yaitu VPC 1, 4 dan juga 5. Nah, kita disablekan saja ya untuk semuanya. Lalu kita bisa klik tanda plus di sini. Untuk C-nya itu kita memakai yang forward. Untuk search address-nya itu kita isikan IP dari VPC 2. Untuk protokolnya itu kita bisa pakai yang ICMP. Nah, untuk interface-nya karena ini mengarah ke ISP, kita berarti memakai Ether 1. Nah, lalu untuk action-nya kita bisa pilih yang drop. Lalu kita bisa apply, oke. Nah, kita juga bisa tambahkan IP dari VPC 3. Kita copy. Nah, lalu kita bisa apply. Lalu oke.
Nah, lalu kita bisa klik tanda plus lagi. Lalu kita buat yang accept view new. Untuk C-nya itu masih sama, forward. Lalu di bagian protokol kita pilih yang CMP. Lalu out interface-nya tetap memakai yang Ether 1. Nah, lalu untuk action kita pilih yang accept. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan mencoba ping 88 di VPC 1. Nah, di VPC 1 itu jika ping 88 berhasil, namun di VPC 2 dan 3 itu gagal. Jadi hanya VPC 2 dan 3 saja yang tidak bisa ping ke internet. Nah, lalu kita ke kasus terakhir, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini kita bisa pilih yang close lab terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita pilih yang device. Lalu di sini kita pilih yang Chrome, kita klik yang get device. Nah, jika sudah ada tulisan edit upinet, berarti kita itu sudah berhasil. Lalu kita akan masuk ke main. Nah, lalu kita bisa masuk ke labnya. Di sini itu kita bisa klik kanan, lalu pilih note. Nah, kita pilih yang ini, Dr. IO. Untuk namanya kita pakai Chrome, lalu kita pilih ikonnya. Kita bisa pilih yang kita pakai yang desktop, lalu kita select. Nah, di bagian Ether DHCP kita bisa centang. Lalu untuk primary console kita akan memakai RDP. Lalu kita bisa klik yang save. Nah, lalu kita bisa hubungkan ke switch. Nah, lalu kita bisa nyalakan. Nah, jadi nantinya semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome, dan strategi yang kita gunakan itu adalah drop. Nah, kita bisa disablekan dulu. Nah, lalu kita bisa klik tanda plus. Nah, untuk C-nya itu kita pakai yang forward. Untuk protokolnya kita pakai yang TCP. Nah, karena kita itu akan mengakses sebuah web. Lalu untuk portnya itu kita pakai yang 443. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian advance. Lalu untuk TLS host kita itu ketikkan youtube.com, karena di sini saya akan membuat klien itu tidak akan bisa mengakses youtube.com. Nah, lalu untuk yang actionnya kita bisa pilih yang drop. Nah, kalau sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang mengenai firewall log. Nah, jadi log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, contohnya itu ketika klien mengakses YouTube. Nah, di lognya itu akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Nah, untuk prakteknya itu kita bisa memakai kasus yang tadi, yang ada pada klien, yang nantinya di klien itu kita akan menambahkan lognya. Nah, kita bisa edit di sini. Untuk actionnya, di bagian action kita centang yang log. Lalu pada log prefix kita ketikkan. Nah, di log prefixnya itu kita bisa ketikkan ada klien akses YouTube. Nah, nantinya ketika klien akan mengakses youtube.com akan ditampilkan informasi lognya itu seperti ini. Namanya itu ada log prefix. Nah, jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini itu kita bisa pilih yang log. Nah, di sini bisa dilihat yang namanya tuh ada klien akses YouTube. Sama seperti yang ada di log prefix. Nah, selain belajar mengenai firewall, kita di sini juga akan belajar cara memblokir web pada jam tertentu yang disebut dengan NTP.
Nah, di bagian atas ini kita akan coba klik kanan, lalu kita klik attempt. Nah, bisa dilihat di sini bahwa waktu yang ada di laptop dan juga di Windows itu berbeda. Di sini itu ada jam 1 dan yang di sini ada jam 6. Nah, Network Time Protocol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan juga NTP server. Nah, NTP server itu sebagai pool atau penyedianya, sedangkan TCP client itu sebagai penerima. Nah, istilah lainnya dari NTP adalah SNTP. Nah, SNTP itu sama dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi, SNTP itu cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Nah, kita akan coba membuka new terminal. Nah, lalu kita bisa pastikan terlebih dahulu jika kita bisa ping 88. Nah, di sini hasilnya TTR. Lalu kita bisa buka sistem. Lalu kita pilih yang clock. Nah, lalu pada zone kita itu isikan seperti. Nah, di bagian time zone name itu kita bisa ketikkan Asia/Jakarta. Nah, secara otomatis jamnya itu akan terdeteksi. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa yang berada di Winbox dan laptop itu sudah sama. Nah, kita akan coba kasus untuk memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, kita bisa tutup semuanya. Nah, di sini kita masuk ke filter rules. Lalu kita coba klik. Lalu kita bisa pilih yang ekstra. Lalu kita pilih yang time. Untuk waktunya di sini saya akan memilih dari jam 9 sampai jam 17. Nah, lalu untuk harinya itu saya akan coba dari Minggu sampai Sabtu. Nah, jadi untuk hari Minggu dan Sabtu itu YouTube bisa diakses pada kapan saja. Jadi hanya pada hari Senin sampai Jumat YouTube itu akan diblokir. Nah, lalu kita lanjut ke konsep mengenai access list. Nah, jadi access list itu merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Nah, jadi kita itu bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada jaringan lokal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien lokal ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita akan coba tambahkan VPC client. Kita bisa. Lalu di sini saya akan menamainya klien nakal. Nah, lalu kita bisa save. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke Winbox. Nah, lalu di bagian firewall kita bisa masuk ke address list. Lalu kita klik tanda plus. Nah, untuk namanya saya akan menamainya klien nakal. Nah, untuk addressnya kita pakai 192.168.1.10. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kalau ada yang lebih dari satu klien nakal, kita itu bisa tuliskan range IP-nya saja. Misalnya di sini di bagian address kita bisa tuliskan, kita itu bisa ketikkan 192.168.1.70. Lalu kita bisa klik apply. Lalu oke. Nah, kalau kasusnya itu ada networknya nakal, kita itu bisa tuliskan networknya saja. Sini di address kita bisa hapus. Misalnya untuk networknya itu adalah 192.168. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Kita akan coba mempraktekannya untuk firewall filter. Nah, di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Nah, untuk firewall filter, untuk filter rules yang nomor 0 sampai 2 kita nyalakan. Nah, di sini kan VPC saya itu mati. Jika saya menyalakan kembali, maka VPC ini akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, maka yang ada di Winbox pun untuk isinya akan berbeda. Jadi di sini saya akan membuat IP-nya itu menjadi statik. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu semua VPC-nya.
Nah, lalu kita akan menonaktifkan DHCP-nya. Kita bisa ke Winbox, lalu ke IP DHCP server, lalu kita yang ini bisa kita nonaktifkan. Nah, lalu untuk konfigurasinya saya akan memulai dari VPC pertama terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa tambahkan IP dengan mengetikkan IP. Kita itu bisa ketikkan IP 192.168.21/24. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.88.1/24. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita itu tambahkan DNS-nya. Kita bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita enter. Lalu kita bisa cek menggunakan show IP. Enter. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita lakukan hal yang sama pada VPC 2, 3, 4 dan juga VPC 5. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP ke semua VPC. Sekarang saya akan coba ping 88. Nah, lalu kita akan coba ping ke semua VPC-nya. Nah, jadi VPC 1 sampai VPC 5 ini semuanya bisa ping 88 dan juga ping google.com. Nah, lalu kita bisa masuk ke Winbox. Lalu kita bisa masuk ke menu address list. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Nah, lalu kita tambahkan untuk namanya itu saya akan menamainya approve. Lalu untuk address kita itu akan isikan VPC 1 dan VPC 2 saja karena kita itu memakai kasus yang pertama. Nah, kalau sudah kita bisa apply. Nah, jadi nantinya yang akan bisa ping ke router itu hanya VPC 1 dan VPC 2, sedangkan VPC 3, 4, dan 5 itu tidak akan bisa. Lalu kita coba masuk ke filter rules. Kita akan hapus salah satu saja di sini. Kita akan coba hapus yang di nomor 2. Nah, lalu kita buka yang di sini. Nah, untuk general chain-nya itu input. Untuk search address-nya itu kita tutup saja. Nah, karena kita itu memakai address list. Lalu untuk advance di search address kita bisa cari yang namanya approve. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu kita akan membuat VPC 1 sampai 4 itu bisa internetan, namun yang lainnya itu tidak bisa. Lalu kita bisa ke sini address list, lalu kita tambah. Untuk namanya kita ketikkan VPC 1 sampai 4. Untuk addressnya itu kita isikan IP VPC, range IP VPC 1 sampai sama VPC 4. Nah, lalu jika sudah kita klik apply lalu oke. Nah, lalu kita bisa masuk ke menu NAT. Untuk materi selanjutnya yaitu firewall NAT. Nah, jadi NAT itu merupakan Network Access Translation, yaitu metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT yang digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan if and then. Nah, NAT itu memiliki dua tipe yang ada di Mikrotik, yaitu SRC NAT dan juga DST NAT. Nah, SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ingin internet, sedangkan DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi SRC NAT itu digunakan ketika kita ingin internetan. Nah, sedangkan DST NAT itu digunakan ketika kita ingin mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Nah, di sini saya akan membahas yang SRC NAT terlebih dahulu. Nah, SRC NAT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Masquerade dan juga SRC NAT. Nah, untuk Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dan IP dynamic. Sedangkan SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi Masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP private menjadi IP public secara dynamic. Sedangkan SRC NAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP private menjadi satu IP public secara statik.
Nah, kita bisa coba lihat di topologinya. Jadi, router itu bisa mendapatkan IP publik yang mengarah ke ISP secara statik maupun dinamik. Nah, kalau Merway itu hanya mendapatkan IP publik yang dinamik, maka action yang digunakan itu adalah masquerade. Sedangkan IP yang didapatkan itu adalah statik, maka action yang digunakan adalah srcNAT. Kita akan coba praktik yang itu terlebih dahulu. Kita buka Winbox, lalu kita bisa masuk ke menu IP, lalu kita ke addresses. Di saat ini kan sudah ada IP-nya yang slash-nya itu adalah 24. Jadi total IP-nya itu adalah 256. Jika dikurangi dengan network dan juga broadcast itu menjadi 254. Nah, IP yang bisa kita gunakan itu adalah 254. Nah, di sini saya akan tambahkan IP public. Kita bisa klik tanda plus. Nah, addressnya kita isikan IP-nya seperti ini, lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa copy lagi. Nah, di sini kita coba tambahkan IP-nya itu 138. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu apa kaitannya dengan menggunakan srcNAT? Kalau kita pakai masquerade, IP yang akan kita dapatkan itu acak. Entah itu yang 137 ataupun yang 138. Nah, jika memakai srcNAT, IP yang kita gunakan itu sesuai. Misalnya akan dispesifikan memakai yang 138. Maka kumpulan IP private ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT. Lalu bisa internetan. Nah, IP yang akan dikeluarkan itu merupakan yang 138 ini. Nah, lalu kita masuk ke NAT. Nah, lalu kita itu akan membahas mengenai DSD-NAT. Nah, DSD-NAT juga itu terbagi menjadi dua, yaitu DSD-NAT dan juga retirement. Nah, DSD-NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau portnya, forwarding, yaitu akan melempar trafik keluar router. Nah, kalau redirect itu digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk ke sini topologinya. Nah, misalnya ada klien nakal yang akan akses jaringan, kita itu menggunakan DSD. Nah, untuk actionnya kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan redirect atau DSD-NAT. Nah, ini saya akan coba hapus Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti saya akan membuat ketika klien nakal ini mau mengakses jaringan kita, dia itu akan mengakses web servernya. Kita close lab terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita ke devices. Nah, lalu kita pilih yang ini, Dr. Apache 2. Kita klik yang get device. Nah, kalau sudah itu kita bisa masuk ke running lab. Lalu kita masuk ke yang lab tadi. Nah, lalu di sini kita bisa klik kanan, kita pilih yang node. Lalu kita pilih yang Dr. IO. Untuk namanya saya akan memakai Dr. Web. Lalu untuk image-nya saya akan pakai yang Apache. Nah, lalu di bagian ini Ethernet 1 saya akan pasang IP statiknya. Nah, untuk Ethernet 1 kita isikan seperti ini. Lalu default root-nya juga kita isikan. Nah, untuk DNS servernya itu kita isikan DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, lalu untuk secondary console itu saya akan pilih yang SSH. Nah, kalau sudah kita bisa klik yang save. Nah, lalu di sini kita bisa sambungkan ke switch. Nah, lalu di sini kita bisa nyalakan. Nah, jadi ketika si klien nakal ini ingin mengakses ke jaringan kita memakai IP public mikrotik, maka tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Nah, di sini kita buka Docker webnya. Nah, kita akan mengecek IP-nya apakah sudah ini atau belum menggunakan if config. Nah, di sini sudah terpasang. Lalu kita cek juga gateway-nya. Nah, jika sudah kita bisa coba ping 88. Nah, ini itu tidak bisa karena kita hanya mengizinkannya dari VPC 1 sampai VPC 4 saja. Nah, di sini kita akan mengubah isinya. Nah, di sini kita bisa ke menu NAT. Lalu untuk advance-nya ini kita bisa kosongkan saja. Nah, kita bisa tutup, lalu kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita bisa coba
Nah, sekarang kita akan coba mulai konfigurasi DSD-NAT-nya. Nah, kita buka Winbox, lalu kita ke menu ke NAT. Nah, kita coba tambahkan. Untuk di bagian general, C-nya itu kita ubah menjadi DSD-NAT. Nah, lalu untuk protokolnya kita pakai yang TCP. Nah, lalu untuk destination portnya itu kita memakai yang 8181. Nah, lalu untuk destination addressnya kita pakai yang destination addressnya itu kita pakai yang ini. Nah, lalu untuk actionnya kita pilih yang DSD-NAT. Lalu untuk addressnya kita isikan. Nah, untuk addressnya itu kita bisa pakai yang ini, dan portnya itu kita pakai yang 80. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan lanjut ke materi mengenai DNS server. Biasanya kita itu jika ping kan menggunakan IP. Nah, tetapi jika menggunakan DNS kita itu ping menggunakan namanya. Nah, misalnya semua VPC ini itu ingin mengakses server 1. Nah, kita itu harus menggunakan IP. Maka kita harus menghafalkan IP-nya. Nah, agar lebih mudah itu kita bisa menggunakan namanya atau menggunakan DNS. Nah, kita bisa memulai saja konfigurasinya. Nah, di sini kita masuk ke IP. Lalu kita ke firewall. Lalu kita ke file filter rules. Nah, di sini saya akan mendisablekan semuanya. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu kita ke bagian DNS. Lalu di bagian sini allow remote request ini bisa kita centang. Nah, lalu kita bisa klik yang plus. Untuk namanya saya akan memakai server. Nah, untuk namanya itu kita buat seperti ini. Lalu addressnya itu saya memakai yang 192.168.88.1. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, bisa dilihat di sini kalau di bagian DNS-nya itu masih kosong. Nah, jika kita mau ping ke DNS, kita itu harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 88.1. Nah, kita itu di sini kita ketikkan IP DNS seperti ini, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan lagi. Nah, di sini DNS-nya itu sudah terisi. Lalu kita akan coba ping yang ke Docker Web menggunakan IP terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya itu sudah TTL. Sekarang saya akan coba ping menggunakan domainnya. Nah, lalu di sini saya akan coba memakai action redirect. Nah, kalau kita memakai redirect, yaitu akan memblokir traffic. Jadi nantinya dia akan memblokir traffic ke router. Misalnya VPC 1 itu mau akses web server, maka akan redirect. Untuk paketnya itu akan tetap balik ke routernya. Nah, untuk prakteknya VPC itu harus memakai DNS Ether 2. Nah, di sini saya akan isikan DNS-nya itu dengan 8.8.8. Nah, untuk actionnya itu kita bisa pakai yang redirect. Karena pada VPC 1 dan juga VPC 2 berbeda DNS-nya. Nah, lalu di sini kita klik yang tanda plus. Untuk C-nya itu saya akan memakai yang DSD-NAT. Lalu untuk protokol saya memakai yang ODP. Nah, untuk destination port kita gunakan 53. Lalu untuk destination address-nya kita itu memakai yang 8.8.8 sesuai dengan DNS yang kita tambahkan di VPC 2. Lalu untuk actionnya kita memakai yang redirect. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita bisa coba ping. Kita ping menggunakan IP terlebih dahulu. Nah, sudah TTL. Lalu sekarang kita akan coba ping menggunakan domain. Nah, misalnya si DNS servernya itu bukan 88, mungkin seperti 88.44. Itu tetap bisa mengakses server 2 mydomain.com karena hanya pada bagian pada bagian destination ad saja yang kita ganti. Nah, jadi kalau ingin menggantinya kita tinggal ganti. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.